sudah bisa mulai sekarang. Ya memang ini waktu-waktu yang sangat luar biasa. Siapa yang di sini sekarang, teman-teman sudah merasakan perubahan ya, sudah hampir 3 bulan kita di rumah ya. Iya, ini ada rekan-rekan, wes, ada Vika, ya, ada teman-teman. Dari mana aja boleh sebutkan, sudah mulai datang. Wow, ya, ya. Oke, nanti hari ini kita akan bicara seperti di judul kemarin bahwa kita akan bertemu langsung dan dengar satu tips, satu gambaran keadaan dunia yang new normal sekarang. Apa sih sebenarnya yang akan terjadi ke depan di masa bisnis yang new normal ini, gitu ya. Nah, perkenalan sedikit, beliau ini, Pak Yos ini adalah, Pak Yos Martono Wijoyo ini adalah seorang mentor saya juga. Beliau orang yang waktu saya kenal dulu, tahun 2006, ya, beliau adalah seorang yang memang sudah berhasil dalam bisnisnya. Jadi bukan orang yang baru setahun 2 tahun berhasil, tapi beliau juga sudah, ada dari Hong Kong juga ini ya, terima kasih ya. Nah, beliau adalah orang yang sudah berhasil semenjak 2006. Jadi sudah, waktu itu saya kenal beliau aja. Beliau ini dari 2006 sampai sekarang saya sudah lihat beliau sudah meraih impian-impiannya dari bukan cuma mobil mewah, bukan cuma deposito yang melimpah gitu ya, tapi yang saya lihat adalah terutama asetnya, aset mitra kerja atau cabang-cabang yang dia sudah bangun di seluruh Indonesia, cabang-cabang bisnisnya yang dibangun di seluruh Indonesia. Jadi bukan bisnis yang biasa-biasa, karena saya juga belajar sekali dari beliau, yaitu kenapa sih bisnis itu punya tingkatan tertentu. Karena saya waktu kenal beliau itu juga sudah berbisnis, tapi masalahnya ternyata saya bukan berbisnis di jalur yang benar. Akhirnya karena waktu itu saya buka satu biro desain grafis ya, repot sekali gitu ya. Memang waktunya tepat, tapi masalahnya ternyata cara bisnisnya salah. Nah, kita langsung panggil Pak Yos ya. Pak Yos sudah bisa bergabung dengan kita untuk mulai bercerita. Iya. Halo. Nah, halo Pak Yos. Yes. Ya. Senang sekali berjumpa dengan Pak Ferry dan teman-teman semua dari seluruh Indonesia. Ya. Iya, betul. Gimana Pak Ferry? Sehat semua keluarga Pak? Iya, bersyukur sekali Pak, sehat ya. Banyak memang bosen, cuman ada hal yang baru yang kita bisa kerjakan di new normal ini ya Pak Yos ya. Betul Pak. Ya, Pak Yos, tadi saya udah cerita sedikit buat teman-teman ya, bahwa Pak Yos ini memang orang yang walk the talk. Jadi memang orang yang menghidupi apa yang diajarkan, itu yang luar biasa ya. Jadi banyak orang ngajarin tentang bisnis, tapi sendirinya mungkin cuman pengajar, bukan, atau cuma inspirator, tapi belum ngalamin yang namanya satu kesuksesan atau membangun bahkan dari nol gitu ya. Nah, mungkin dari pengalaman Pak Yos nih yang udah 18 tahun ya, udah jadi pebisnis ya, ini kira-kira yang bisa di-sharing sedikit untuk prolognya seperti yang judul kita itu, bisnis yang potensial di new normal ini gimana nih Pak Yos tentang pandangannya? Ya, oke. Pertama-tama tentunya kita juga mau sapa teman-teman semua ya, luar biasa yang sudah bergabung ya di acara AG Live kita. Dan Anda tentunya ini meluangkan waktu 1 jam ini, pasti akan banyak insight-insight yang kita bisa sama-sama share ya dengan Pak Ferry dan saya kepada Anda semua. Jadi kalau kita bicara mengenai new normal ya, new normal dengan kacamata saya sebagai pebisnis selama 18 tahun, ini adalah sebuah pola hidup baru, ya, sebuah pola hidup baru di mana ya yang saya melihat nanti ke depannya ini orang yang akan jadi nomor 1 adalah kesehatan, ya, itu adalah poin pola hidup baru. Nah, zaman dulu mungkin orang mikirnya uang, apa, jalan-jalan dan sebagainya, tapi sekarang tuh malah mikirnya kesehatan dan kebersihan, ya. Coba bayangkan, kita di mana-mana sekarang keluar rumah aja. Ya, mau olahraga aja mungkin udah pakai masker. Kemudian harus cari
hand sanitizer dan sebagainya. Itu adalah pola-pola hidup baru. Di mana-mana kita ke bank, kita ke supermarket, semua sudah disediakan dengan kebersihan. Jadi yang akan jadi nomor satu perubahan yang terlihat sekali adalah kesehatan itu dipedulikan nomor satu dan kebersihan. Ya, itu poin pertama. Kemudian yang kedua adalah bekerja secara online. Nah, jadi kayak hari ini kita kalau dengan Pak Ferry kita ngobrol di kantor, gitu ya, dengan mitra-mitra di kantor. Tapi hari ini kita bisa bertemu di online, ya, kita bisa tatap muka di sini online. Kemudian kita bisa Zoom ya dengan ratusan orang, bisa dari berapa belas kota, bahkan 20-30 kota, bisa juga bergabung, bahkan dari luar negeri ya. Kemarin dari Vietnam ada, ini dari Hong Kong juga ada tadi saya lihat ya, Pak Ferry ya. Iya, dari Hong Kong, betul. Biasa, selamat datang ya, dari Hong Kong juga. Nah, inilah kelebihannya online. Jadi memang pola hidup baru kita adalah nanti lebih banyak kepada online, tapi juga merge dengan offline. Karena offline juga nanti setelah pandemi ini akan berakhir ya, kita pasti harus yakin lah, badai pasti berlalu, pandemi pasti berlalu. Jadi kita akan juga manfaatkan offline dengan kelebihan online, kita merge. Itu adalah pola hidup yang baru yang kedua, new normal. Kemudian juga yang ketiga adalah banyak muncul pengusaha baru. Nah, kenapa bisa banyak pengusaha baru? Karena mereka banyak yang di PHK. Jadi kalau banyak orang yang di PHK, banyak yang dirumahkan, banyak yang stres juga, kalau penghasilannya turun harus cari jalan gimana, ya cari jalan sebagai pengusaha. Maka muncullah orang-orang pengusaha-pengusaha baru ya. Dan saya yakin juga selepas acara ini juga banyak pengusaha baru akan muncul. Ya, itulah new normal berikutnya. Kemudian yang keempat adalah belanja online. Nah, belanja online akan makin banyak ya. Belanja online, ya, pesan apapun, ataupun kita pesan barang, mau pesan sampai sayur pun, daging pun sekarang sudah bisa melalui supermarket dikirim, ya, ataupun ojol. Nah, jadi new normal itu ada pandangan kacamata saya, ada 4 itu yang udah pasti menonjol, ya Pak Ferry. Jadi sebagai pengusaha tentunya kita harus menyikapi 4 poin itu, dari bidang kesehatan, dari segi bekerja online, kemudian kita juga mengantisipasi pengusaha baru, ya kan, yang butuh bisnis, butuh penghasilan tambahan, butuh sesuatu yang bisa menaikkan penghasilannya di saat sekarang lagi drop. Dan yang keempat adalah belanja online. Nah, itu kita harus antisipasi supaya bisa memenuhi 4 kebutuhan di dalam new normal. Begitu Pak Ferry. Ya, betul. Nah, Pak Yos, kalau kita lihat ya Pak Yos ya, cuman banyak orang yang terjebak, nanti pertanyaan berikutnya ya Pak Yos, cuman kayaknya yang hadir ini masih pengen tahu langsung dari Pak Yos itu gimana Pak Yos itu yang sebelumnya, yang dari recordnya ya, kok jadi CEO, kenapa jadi pengusaha gitu ya. CEO kan mestinya sudah puncak ya, apa yang harus mikir untuk jadi pengusaha. Nah, mungkin Pak Yos bisa ceritain singkat Pak Yos. Ya, itu terakhir saya 2002 ya, tahun 2002 ya. Nah, 2002 itu setelah saya membawa perusahaan saya juga berhasil melewati krisis, ya, karena saya mulai kerja tuh tahun tahun 91. Jadi 91 saya bergabung dengan perusahaan saya dari sebagai seorang salesman, ya, sampai 2002 saya bisa dipercaya menjadi seorang CEO. Itu juga kami melewati krisis, kan tahun 98 krisis ekonomi, krismon. Tapi puji Tuhan kita bisa melewati badai itu yang juga sangat luar biasa ya, nggak kalah dengan pandemi saat ini. Kalau sekarang itu penyakit, kalau dulu itu krisis multidimensi yang luar biasa. Cuma kalau sekarang sedunia, kalau dulu hanya di Indonesia. Tapi juga waktu itu sangat-sangat menegangkan. Perusahaan kita juga luar biasa kena impact, tapi akhirnya bisa melewati. Bahkan saya malah dipercaya setahun 2000 menjadi CEO, sampai tahun 2002 saya mengundurkan diri, banting setir menjadi seorang pengusaha. Nah, tadi Pak Ferry tanya kok bisa berubah seperti itu. Nah, ini sebenarnya saya ada 2 poin yang kenapa saya memutuskan untuk jadi seorang pengusaha. Karena saya juga membaca sebuah buku yang namanya Business School. Nah, itu saya sudah saya sering ceritakan, yang ditulis oleh Robert Kiyosaki, bahwa di buku itu ditulis bahwa yang poin pertama adalah orang itu tahun 2001 tuh saya baca buku itu, bahwa seseorang tuh pengen nanti freedom. Bisa bebas waktu, bebas keuangan. Nah, saya berpikir, kalau saya terus bekerja seperti ini, saya punya uang, tapi saya nggak bebas waktu. Nah, saya mau freedom.
bisa bebas waktu dan bebas keuangan. Nah, itu yang paling penting yang dari esensi buku itu. Kedua, bisa seseorang itu mau jadi kaya. Kayanya tapi saat ini dan nanti. Bukan hanya nanti, tapi saat ini. Saat sekarang tuh ya mungkin usia 20, 25, 30 tuh harus sekarang. Bukan nanti setelah pensiun 60, 50, 60 tahun. Tapi saat ini sudah bisa kaya dan nanti juga kaya. Jadi dua babak itu kita harus bisa kaya. Nah, saya lagi berpikir kalau saya bisa nggak nih saat ini mungkin ya, tapi nanti bagaimana? Nah, jadi saya ingin bisa menyiapkan masa depan saya tuh saat ini juga bisa punya penghasilan besar dan nanti setelah pensiun pun saya bisa bangun dari sekarang nih aset untuk pensiun nanti. Harus gimana nih? Nah, setelah itu yang ketiga juga saya pikir lihat mengenai era sudah berubah pada saat itu. Era industri sudah mulai berubah menjadi era network, era jaringan. Jadi orang-orang terkaya di dunia saat ini adalah orang-orang yang punya jaringan. Ya, kalau kita lihat Facebook, kita lihat Amazon, kita lihat semua Bill Gates, semua itu adalah orang-orang terkaya di dunia yang punya jaringan besar. Ya, jadi saya berpikir 3 poin ini yang membuat saya juga berpikir untuk menjadi seorang pengusaha, tapi harus memenuhi kriteria ini, bisa freedom, bisa punya jaringan besar, ya, dan juga bisa kaya saat ini dan saat pensiun nanti. Kemudian juga ada satu Om Bob, almarhum Bob Sadino, ya mungkin ada yang kenal atau yang belum pernah dengar juga almarhum. Beliau itu pengusaha yang luar biasa, pengusaha sukses pada saat zamannya, punya Kemcik di Jakarta. Beliau bilang, ya setinggi-tingginya pangkat seseorang, setinggi-tingginya jabatan seseorang, tetaplah karyawan. Tetapi sekecil apapun bisnisnya, itulah jadi bos. Nah, saya berpikir, kapan saya bisa jadi seorang pengusaha atau jadi bos? Nah, itulah 2 poin ini yang membuat saya juga menjadi berubah mindset saya. Yang tadinya pengusaha bekerja selama 17 tahun, ya. Terus saya mulai berpikir untuk menjadi pengusaha. Dan juga saya sudah melihat nih, ada satu potensi, satu bisnis yang bisa saya tekuni, yang bisa membawa 3 poin dalam bisnis goal-nya Albert Kiasi. Saya sudah punya gambaran. Saya harus kemana setelah saya resign, saya harus kemana, ini sudah jelas. Ya, begitu Pak Ferry. Makanya saya langsung putuskan banting setir di tahun 2002. Desember tanggal 31 saya berhenti jadi CEO. Presiden Direktur di ya, begitu Pak. Ternyata buku ini tetap berlaku sampai sekarang ya Pak ya, Business School ini ya Pak ya, karena memang ya betul Pak. Karena memang saya juga punya gambaran dulu sebagai seorang pebisnis itu cuman sebagai orang yang asal punya bisnis sendiri itu sudah jadi pebisnis. Cuman akhirnya seperti yang kita lihat mungkin sekarang ya, banyaknya orang itu sekarang berbisnis, apalagi mungkin sambil menunggu ya mereka karena punya keahlian memasak, akhirnya mereka terima masakan atau terima buat kue dan segala macam gitu ya. Tapi banyaknya jadi malah stres Pak ya, karena akhirnya mereka kerja dengan diri sendiri ya Pak ya, self-employee gitu ya Pak ya, bekerja sendiri ya. Nggak bisa freedom Pak. Nggak bisa freedom ya Pak ya. Makin banyak order, makin nggak bisa freedom. Nggak bisa kemana-mana. Iya. Iya. Jadi ini satu jebakan ya Pak Yos ya. Kalau kita nggak pilih bisnis yang tepat, kita bisa malah terjebak ya Pak ya. Betul Pak. Iya. Nah ini buat Pak Yos sendiri gitu ya, sebagai seorang CEO yang pasti gajinya sudah sangat nyaman ya, dapat mobil pribadi yang disupport perusahaan, nggak usah mikirin supir gitu ya. Ketika Pak Yos nih mau nyebrang, ini yang saya ingat banget, itu satu pertanyaan yang waktu dulu saya ketika mau mulai melepaskan kesibukan bisnis saya gitu ya, karena memang jadi sangkuriang itu capek ya, katanya desainer itu sangkuriang ya Pak ya. Nah saya tanya sama Pak Yos itu, Pak Yos apa aja sih yang harus disiapin ketika kita mau mulai berbisnis gitu ya? Nah, ya, oke. Jadi tentunya kita harus sudah punya pilihan ya, memilih ya. Pilihannya ya Pak Yos ya. Memilih bisnis apa yang kita tekuni, karena di luar begitu banyak begitu banyak alternatif bisnis yang bisa kita terjun ya. Termasuk tadi ya, makanan, terjun ke bidang kuliner, terjun ke manapun. Kalau saya dulu di bidang bahan bangunan. Nah, kalau saya mau hanya mengikuti menu dari yang lalu, mungkin saya akan buka toko bahan bangunan. Tapi karena saya lihat kalau punya toko bahan bangunan ini tidak bisa freedom, ya kan? Nah, jadi saya tadi sudah berpatokan pada 3 poin dalam buku Business School. Saya melihat bisnis ini tidak akan bisa ke sana. Jadi makanya saya sudah melihat ada
sebuah bisnis yang potensial, ya, yang potensial pada saat krisis, pada saat tahun itu pun 2002 pun saya sudah mulai terdengar, ya, tapi saya belum terjun ke sana. Tapi saya lihat ini selama melewati krisis saja bisa tuh perusahaan yang baru bergabung ini. Nah, ini saya putuskan untuk join di bisnis tersebut, ya, pada tahun 2003 mulai saya. Nah, makanya persiapan itu 2003 penting, ya Pak Yos ya? memilih. Nah, jadi saya mulai dari tahun 2003 Januari saya sudah mulai. Saya pilih dulu bisnisnya, ya. Kemudian kedua adalah milih bisnisnya ya, teliti dulu ya. Persiapkan dana dulu, persiapkan sebuah dana di mana kalau antisipasi. Jadi saya harus punya persiapan dana untuk cadangan 6 bulan sampai setahun. Biaya hidup saya sudah harus tercover. Nah, kalau nggak jalan di sini pun saya harus sudah punya cadangan. Nah, itu harus punya persiapan. Ya. Gitu Pak Giri. Jadi cara pilih bisnisnya, punya cadangan dana, kita harus belajar ya untuk bisa menekuni bisnis tersebut. Itulah persiapan di diri kitanya sendiri. Nah, gitu Pak. Ya, gitu Pak. Poin-poinnya. Jelas ya Pak? Sudah terdengar suaranya Pak? Halo Pak Ferry? Jadi memang yang pertama tadi Pak Yos bilang kita harus pilih dulu bisnisnya. Terus yang kedua harus punya cadangan dana ya Pak Yos, sambil bisnis ini berkembang ya, namanya juga bisnis ya. Nah, terus yang berikutnya adalah untuk pola pikirnya nih Pak, kira-kira karena kan nggak mudah ya seseorang yang biasa sudah terima bulanan take home pay yang cukup besar gitu ya. Jadi sekarang harus menunggu hasilnya gitu ya, atau sebaliknya juga yang biasanya sudah harus dapat arahan bekerja, ada job desk-nya dengan jelas, ternyata sekarang harus membuat aktivitas sendiri, membuat jadwal sendiri. Nah, itu gimana tuh Pak? Ya, tentunya kita kan tidak bekerja sendirian di dalam bisnis ini. Jadi kita punya mentor, ya kan? Nah, tentunya mentor ini akan bisa membantu membimbing kita untuk activity kita bagaimana, untuk daily-nya. Pertama tentunya kita harus belajar dengan mentor kita, ikuti arahan-arahan mereka, sambil mindset kita dipertajam. Memang kita sudah punya perubahan mindset, tapi untuk mempertajam itu proses. Jadi makanya kita harus dekat, connect terus dengan mentor supaya kita bisa dapatkan mindset itu. Nah, saat itu mentor saya adalah istri saya sendiri, Bu Cuiping, ya kan? Waduh, ya luar biasa ya. Beliau sudah terjun di bisnis ini, kemudian itu yang terdekat. Saya juga masih ada mentor-mentor lain yang dari mentornya Bu Cuiping, ya kan, sampai kepada teman-teman di dalam bisnis ini, sampai ke pemimpinnya. Pemimpin bisnis ini pun bisa menjadi guru saya. Nah, saya belajar dari siapapun yang terdekat dari otomatis dari istri saya, dan saya terus saya nurut lah, nyontek, nurut sama beliau-beliau ini, mengikuti langkah-langkah yang sudah melihat mereka bisa di usia muda sudah bisa pada freedom. Pada saat itu saya usia hampir 40 tahun. Saya waktu memutuskan untuk menjadi pengusaha itu di usia hampir 40 tahun, usia 38, 39. Jadi beruntunglah Anda yang umur sekarang 20 tahunan ya sudah bisa mengenal peluang-peluang bisnis itu luar biasa. Kalau saya dulu tuh masih asik bekerja. Ya, oke, begitu Pak. Kita harus mindset ini dengan mentor dan kita belajar terus, praktek terus begitu Pak. Benar ya Pak ya. Jadi memang butuh mentor ya. Jadi dari seorang karyawan yang terbiasa disuruh, terbiasa dapat job desk itu perlu mentor ya Pak ya, supaya ketika salah juga kita bisa di ini ya Pak Yos ya. Nah, jadi kurang lebih ya Pak Yos ya, kalau kita pelajari dari bisnis yang mungkin Pak Yos sharing ini ya, pertama mungkin yang Pak Yos kan bilang bahwa kita perlu sekali untuk tahu background perusahaannya gitu ya Pak Yos ya. Kira-kira Pak Yos itu yang melihat dari partner Pak Yos itu sampai Pak Yos mantap itu, selain ada mentor, apa aja nih Pak Yos? Karena mungkin ada rekan-rekan yang bilang, oh gimana nih supaya promosi kalau mereka sudah bisnis ya. Karena tentunya bukan masalah promosi aja ya Pak Yos ya. Ada dukungan-dukungan lain gitu ya. Nah, apa yang mungkin Bapak lihat gitu dari partner bisnis yang Bapak pilih ini gitu ya Pak Yos ya? Oke, jadi yang pertama saya lihat itu visinya. Visi dari pemimpinnya. Bahwa visi dari perusahaan ini yang saya ikuti ini sudah jelas sekali.
ya, my home, my future, jadikan bisnis ini sebagai rumah dan masa depan. Jadi itu sudah menyatakan visi sudah cocok sama saya. Saya akan jadikan masa depan bisnis ini dan saya akan feel at home. Nah, jadi visinya sudah sangat jelas. Kemudian si pemimpin ini pun, ya, pemimpin perusahaan saya lihat yang kedua. Dari visinya, lalu yang kedua adalah pemimpin dan manajemennya, ya, track record daripada perusahaannya sendiri. Bagaimana di track recordnya? Jadi apa dampaknya buat masyarakat Indonesia, sudah ada belum? Nah, jadi waktu itu saya pelajari, sudah perusahaan ini pun didirikan pada saat krisis tahun 99. Ya, saat itu, ya makanya saya waktu itu belum ikut. Saya mau melihat dulu track record-nya bagaimana. Nah, ternyata sampai waktu saya putuskan bergabung, malah tambah besar perusahaannya. Dan bisa melewati krisis yang begitu hebat tahun 98-99. Perusahaan ini didirikan tahun 99 bulan Januari tanggal 8. Jadi beliau ini memimpin perusahaannya untuk bisa mewujudkan visinya itu. Nah, saya melihat itu poin pertama, visi dan pemimpin. Kedua, saya juga melihat pemimpin ini mengenai fasilitasnya. Fasilitas dari perusahaan ini apa sih, supportnya, ya? Apakah bisa mendukung kita untuk bisa bukan hanya perusahaan yang besar, makin besar perusahaannya, tapi apakah partner-partnernya bisa ikut besar nggak? Nah, kebanyakan perusahaannya makin besar, partnernya biasa-biasa aja, gitu. Karena sistem bagi hasil tidak ke sana, gitu. Perusahaannya makin besar, tapi partnernya biasa-biasa saja. Nah, jadi sistem bagi hasilnya juga. Kemudian juga produknya, ya. Produknya ini yang akan dipasarkan itu tuh bisa nggak menjadi dampak yang positif buat masyarakat. Kemudian terjangkau nggak harganya. Ya. Kemudian bisa berlangsung lama nggak bisnisnya. Nah, itu saya juga jadi faktor pendukung yang untuk memilih perusahaan ini. Kemudian yang keempat adalah pelatihan. Karena kan saya awam. Banyak teman-teman yang saya ajak juga awam. Ya, dari berbagai latar belakang. Kalau nggak ada pelatihannya, bagaimana saya bisa berkembang nantinya? Karena pola pikir saya, kebiasaan saya selama belasan tahun sebagai karyawan di perusahaan yang bidangnya berbeda, itu kan juga harus disesuaikan, beradaptasi. Nah, makanya saya butuh pelatihan. Nah, ada nggak ternyata perusahaan ini juga menyediakan pelatihan. Makanya saya putuskan memilih perusahaan ini. Jadi 4 poin tadi, Pak. 4 poin ya, Pak Yus ya. Kalau cuma ada 2 poin, makanya mungkin itu bisa jadi masalah ya, Pak Yus ya. Betul, Pak. Jadi tadi ya, Pak Yos tadi bilang bahwa yang saya catat di sini adalah visi sama pemimpin. Jadi kalau cuma diceritain satu slogan aja untuk bisa berhasil gitu ya, itu belum tentu ya Pak ya. Harus dilihat pemimpinnya juga siapa ya. Ya betul, saya percaya. Nah, teman-teman bisa komen nih, siapa yang pernah akhirnya dapat janji aja, akhirnya perusahaannya menghilang gitu ya. Nah, jadi visi sama pemimpin. Yang kedua tadi dibilang bagi hasilnya ya Pak Yos ya. Kadang ada orang yang tertarik cuman karena pengen bagi hasilnya ya, tapi ternyata produknya harganya sangat tinggi kah, atau mungkin tidak dicari orang gitu ya Pak Yosi, akhirnya tidak bisa berjalan jangka panjang gitu ya. Nah, produk mungkin kita bisa beli dari mana saja, cuman masalahnya ada nggak yang seperti itu, dan apalagi supportnya ya Pak Yosi ya. Betul, supportnya bisa berlangsung lama, continue ya. Kalau sudah laku produknya nanti tiba-tiba hilang. Ya kan? Nah, ini bisa berlangsung lama nggak supportnya? Begitu, Pak. Penting. Dan satu lagi mungkin tambahan dari saya adalah itu harus bisa diduplikasi supaya bisa makin besar. Makin besar supaya kita juga bisa, bukan hanya kita yang sukses, tapi kita juga bisa bantu orang lain sukses supaya kita bisa freedom akhirnya. Itu poin penting juga, betul, Pak. Betul. Ya, harus bisa freedom gitu ya, Pak ya. Nah, ini rekan-rekan, ini yang saya rasakan berbeda gitu ya. Dulu saya cuman berbisnis karena, dan rata-rata ya, mungkin ya, Pak Yos juga mungkin sudah berpengalaman training berapa orang, rata-rata orang berbisnis itu supaya punya uang atau mungkin kaya, tapi mereka nggak punya targetnya gimana, apakah dalam berapa tahun, dalam berapa 3 tahun ke depan kemajuannya bagaimana, nggak punya, dan akhirnya ketika mereka hadapin masalah, akhirnya KO gitu ya, akhirnya akhirnya menyerah gitu ya Pak Yos ya. Nah, mungkin pola pikirnya kenapa tuh Pak Yos? Ada orang yang sekali 2 kali akhirnya mencoba menyerah tuh gitu ya. Apakah karena mungkin di bisnis yang sudah punya 4 pondasi ini, tapi mereka ngalamin juga kayak gitu Pak? Kenapa tuh kira-kira Pak?
bukan hanya di bisnis ini, di bisnis yang lain juga seperti gitu, Pak. Jadi intinya gini, banyak orang yang seperti itu kenapa? Karena mereka hanya punya impian saja, mereka hanya dreamer disebutnya, ya seorang yang punya impian, tapi dia hanya imajinasi impian saja, tidak kurang actionnya, ya kan? Ataupun karena action sekali dua kali sudah gagal, langsung down, langsung hilang, ya KKO yang tadi Bapak bilang, dia seorang dreamer. Nah, seorang dreamer tuh memang cuma gampang. Dream itu kan gratis, Pak. Dream itu mudah, tidak ada resiko, ya tidak. Tapi kalau dia punya target, nah dream ini harusnya kalau seseorang punya dream, ya seperti saya punya impian, tapi saya bukan hanya impian saja, saya harus punya target untuk mencapai impian itu. Nah, yang berat itu adalah target itu, Pak. Tapi saya pikir dari dulu juga waktu dari kecil juga saya sudah punya target. Waktu saya sekolah juga saya sudah ada target. Saya mau naik kelas, kalau saya mau naik kelas, saya harus punya nilai A, itu artinya saya harus ujiannya gimana, saya harus belajar gimana. Ya kan, saya mau naik tingkat, waktu kuliah pun sama. Nah, waktu kita bekerja pun pakai target. Ibu rumah tangga juga pakai target. Ya, istri saya kalau hari ini mau bagaimana, menyiapkan makanan keluarga. Semua tuh orang ada targetnya. Jadi jangan takut dengan target. Justru target itulah yang membuat, tadi yang Pak Ferry bilang, ada orang yang kok gagal, ya, ada orang yang berhasil capai impian karena dia bukan hanya pemimpi, tapi dia adalah seorang goal achiever yang bisa mewujudkan impiannya. Jadi maksudnya gini, impian perlu, tapi kita harus pecah lagi jadi target. Jadi ada target-target yang bisa mencapai impian ini. Nah, proses di dalam mencapai target itulah yang perlu perjuangan. Karena target itu harus kerja. Kalau impian kan nggak harus kerja, cuma hanya imajinasi. Oh, mobil ya. Oh, ini jalan-jalan ke mana? Eropa ya. Enak ya. Tapi kan usaha mencapai kesananya gimana? Nah, itu banyak orang yang gagal itu karena itu. Kalau nggak ada target, orang itu bekerja seperti orang sibuk, tapi tidak ada hasilnya. Tidak ada produktivitasnya. Nah, itu karena nggak ada target. Tapi kalau orang punya bekerja dengan target, ya, dia akan sibuk, tapi produktif. Nah, ada orang yang sibuk tapi nggak produktif. Nah, karena nggak ada targetnya. Nah, kalau kita punya impian, sudah punya impian besar, bikinlah target-target, goals-goals untuk mencapai impian ini. Nah, makanya target-target kecil itulah kita capai. Sedikit demi sedikit kita capai untuk mencapai impian besar kita ini. Itu, Pak, perbedaan antara seorang dream dengan seorang goal achiever. Begitu, Pak. Nah, saya berusaha menjadi goal achiever. Bukan hanya goal setting, tapi goal getting. Banyak orang hanya goal setting, bikin setting goal. Oh iya, saya sudah, Pak, bikin goal setting, sudah bikin target. Tapi capai nggak? Kita harus goal getting, harus berusaha ke sana. Nah, gitu, Pak. Jadi, itulah yang jawabannya kenapa ada orang gagal di awal, tapi ada juga orang yang berhasil. Nah, itu karena mereka betul-betul mau mencapai targetnya dan memenuhi impiannya. Begitu. Ya, betul, Pak. Oke. Jadi seperti tadi Pak Yos bilang itu luar biasa ya, bahwa kita harus punya jadi seorang yang bukan cuma dream aja ya, bukan punya dream aja, tapi seorang goal achiever, bukan dreamer, goal dreamer aja ya. Nah, terus juga dibilang di sini ada diajarin untuk kita buat goal, bukan cuma goal setting, tapi goal getting ya Pak ya. Dan luar biasanya yang menarik tadi Pak Yos bilang, karena masukin new normal ini kita perlu trainer ini ya Pak ya, seorang mentor yang ngajarin ya Pak ya. Dan ini ada ini Pak ya di bisnis ini ya. Oh, jelas, cuman masalahnya gini Pak. Nah, dari Pak Yos cerita salah satunya yang mungkin rekan-rekan tanyakan di sini ya. Kira-kira kalau mau mulai bisnis itu modalnya harus berapa nih Pak Yos? Nah, apa pertimbangannya juga dulu Pak Yos buat satu bisnis itu dengan modal yang besar atau dengan modal yang, kan orang trennya sekarang itu kan pengen gini ya Pak ya. Modal kecil tapi pengen pasti berhasil gitu ya. Bisnis modal kecil tapi pengen pasti berhasil ya Pak Yos ya. Nah, gimana nih menurut Pak Yos? Iya Pak. Memang setiap orang yang mau mulai bisnis, termasuk saya juga, dulu saya juga memikirkan masalah modal, ya kan? Itu udah sangat wajar, sangat umum. Tetapi ada bisnis-bisnis yang memang tidak harus seperti itu. Nah, yang saya pilih bisnis ini itu sudah terlihat, saya sudah pelajari, bahkan anak-anak muda saja yang baru lulus sekolah saja, SMA saja, sudah bisa mulai. Ya kan? Saya bilang kok bisa seperti ini. Karena ada... Anak SMA ya Pak Yos ya?
banyak Pak yang masih pakai seragam SMA saja sudah bisa mulai bisnis ini. Sudah bisa melihat itu. Tentunya kalau seorang pelajar modalnya sangat terbatas, ya kan? Tapi bisa dikerjakan, bisnis ini bisa dikerjakan oleh bahkan anak-anak muda seperti itu. Kemudian bahkan juga ya banyaklah ibu rumah tangga dengan ekonomi yang tidak terlalu berlebih juga, ya menengah ke bawah pun masih bisa. Seorang karyawan PNS dengan gaji UMR juga sangat bisa, gitu. Jadi bisnis ini tentunya bisa memberikan modal, ya, ataupun untuk Anda mau mulai bisnis ini tidak perlu yang menyiapkan modal yang terlalu besar. Sangat-sangat terjangkau. Bahkan tadi saya bilang anak sekolah pun bisa. Nah, kalau anak sekolah bisa, ya. Gimana ya caranya ya? Berapa yang harus disediakannya? Anak sekolah di sekolah berapa ini Pak Yos ya? Ya, gini, ini banyak sekali kan. Kalau kita lihat, kalau ditanya berapanya, nah itu tinggal sekarang kita lihat nih. Kalau lihat dari perusahaan yang terutama yang di bisnis yang saya sekarang jalankan, itu membuka kesempatan untuk menjadi seorang pengusaha itu dengan hanya mulai dari selembar uang apa? Yang warna pink. Tahu nggak? Yang warna pink itu, ya, Pak, ya? Nah, itu selembar warna pink itu ada nggak Pak uang yang kita beredar? Berapa nilainya Pak? Warna pink ya. Kita cari dompet dulu Pak. Nah, kan ada yang hijau, ada yang biru, ya kan? Ada hijau, ada biru, ada pink. Nah, tahu nggak? Pink ya, jangan bukan ungu ya Pak ya, pink. Jangan cari yang hijaunya. 100.000 ya berarti apa ya? Dari 100.000 Pak ya, bisa mulai bisnis ini ya. Mulai dari situ sudah bisa menjadi pengusaha. Itulah yang makanya luar biasanya perusahaan kita tuh untuk bisa mengajak visi yang sudah tersedia, my home, my future. Ayo masuk ke dalam keluarga kita jadi masa depan Anda, dan kita akan bantu ciptakan 1% penduduk Indonesia menjadi pengusaha. 1% penduduk Indonesia itu 2,5 juta orang, Pak. Nah, itu target perusahaan kita juga satu, untuk membantu pemerintah di saat seperti ini itu untuk bisa menambah pengusaha baru, ya, yang saat ini sedang kena PHK, sedang dirumahkan, ya, atau dipotong gajinya, atau dirangkap pekerjaannya begitu banyak. Nah, inilah alternatif Anda untuk bisa jadi seorang pengusaha. Ya, mulai dari selembar uang yang warna pink. Gitu, Pak. Iya, saya juga waktu itu ingat, waktu pertama kali saya bergabung itu sekitar 120.000, 140.000 ya waktu itu ya Pak ya. Makanya saya pikir waktu itu ya udahlah dicoba karena kita dapat satu produk waktu itu ya. Tapi sekarang malah cuma selembar aja bisa Pak ya. Luar biasa, ya, tambah murah ini malah ya. Ya, karena kita tujuannya jelas, bukan hanya mau mencari keuntungan dari orang join saja, bukan Pak, tapi kita ingin membantu, kita mensponsor orang untuk bisa menjadi pengusaha yang sukses. Ya, dari modal yang sangat sederhana itu bisa berlipat kali sampai bisa memiliki semua impian. Bagaimana dari selembar uang kertas warna pink bisa punya mobil, bisa punya rumah, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa berangkatkan orang tua umroh, bisa berangkatkan orang tua ke Yerusalem. Itu di tangan Anda. Iya. Yes. Nah, ada trik-trik nggak Pak ya supaya kita itu nggak terjebak? Karena mungkin yang sekarang orang ngajarin entah bisnis dropshipper kah itu dengan 100.000 juga kurang lebih ya. Ada juga yang mungkin lebih di atas sedikit, 150 atau 200.000. Nah, gimana supaya kita bisa membedakannya, Pak Yos? Di antara, ada yang mungkin bahkan dibilang, wah ternyata perusahaan money game kah? Nah, kira-kira dari yang tadi, Pak Yos, selain visinya aja, mungkin kalau visi kan berbeda ya, Pak Yos ya. Nah, kira-kira ada hal yang lain nggak, kira-kira Pak Yos ya? Membuat bisa tepat supaya nggak salah. Ya, tentunya dunia saat ini sudah begitu terbuka. Ya kan, sudah begitu terbuka, kita tinggal search aja, kita tinggal lihat aja, peluang itu di media sosial sudah begitu banyak, Google bisa dicek, sekarang itu sudah bisa ditutupi, ya, susah untuk bisa menutupi sesuatu. Kita bicara fair saja, bisa dipelajari dari berbagai macam website, dari Instagram, dari Facebooknya, ya kan, Anda bisa pelajari dari berbagai media. Dan juga bisa bertanya kepada teman-teman Anda, bertanya kepada yang mengundang Anda, bertanya kepada siapapun, ya kan, yang Anda bisa percaya dari media-media yang memang kompeten, ya.
Saran saya, Ya, ya. pokoknya Anda pelajari, Anda sudah lihat ini peluang bagus, ya kan? Ya udah, join aja, tinggal buktikan saja Anda bisa berhasil atau tidaknya gitu. Itu di tangan Anda semua. Karena di sini adalah keputusan di tangan Ya. Anda, kita semua mendukung saja gitu. Ya kan? Perusahaan, mentor, semua itu pendukung, fasilitas online, offline, semua sudah disediakan di sini. Begitu. Ya, pelajari. Dan dari IG Live ini, dari IG Live ini Anda bisa dapatkan juga informasi. Ya kan? Begitu, Pak. Iya, iya. Jadi kurang lebih yang saya bisa ringkas gini ya Pak Yos ya. Salah satunya yang kita bisa melihat visi perusahaan itu adalah dari supportnya itu ya Pak Yos ya. Seperti tadi dibilang dikasih salah satunya ya mungkin yang di perusahaan yang saya sama Pak Yos jalankan ini, perusahaan itu sampai repot-repot bahkan membuat satu aplikasi Android, bahkan diberi toko online gratis gitu ya Pak Yos ya. Terus juga ada pembimbingan lewat online yang rutin ya, hampir setiap minggu ada gitu ya, yang semua mitranya bisa belajar gitu ya online ya Pak Yos ya. Nah, ini luar biasa sekali ya Pak Yos, jarang sekali orang-orang yang mungkin yang bekerja dibilang. Ya, betul, betul. Digital. Disediakan pelatihan digital marketingnya, semua sudah disediakan. Kalau nggak ikut rugi deh. Iya, iya, betul, betul. Ya, ini yang mungkin orang salah ya, mungkin asal ada produk, ada bisnis plan, terus mereka langsung join, dan akhirnya ketika mereka mau menjalankannya, supportnya sangat kurang ya. Nah, salah satunya yang membuat rekan-rekan yang saya tambahkan sedikit, kenapa sih saya dulu join sama Pak Yos juga itu salah satunya adalah adanya kantor ya. Waktu itu saya join baru sekitar 30-an kalau nggak salah. 30-an kantornya, dan yang mengajak saya kebetulan seorang sepupu saya juga ya. Nah, mungkin kalau Pak Victor ada hadir, nggak ada ya hadir ya. Kalau hadir, saya terima kasih buat Pak Victor. Waktu itu beliau sangat menekankan bahwa kalau perusahaan yang benar-benar serius, pasti dia akan invest di kantor gitu ya Pak Yus ya. Dia akan bangun jaringan supaya si distributor ini bisa aman, bisa menemukan produk dengan mudah, bisa di training, bisa mendapatkan kelengkapan-kelengkapan yang dia butuhkan gitu ya Pak Yos ya. Benar, benar Pak. Sudah. Bahkan sekarang lebih dari 30 Pak. Sudah 40, hampir mau 50 Pak kantor cabang di sini. Hampir 50 kantor cabang ya. Jadi ini dari Sabang sampai Merauke, distribusi sudah siap untuk offline. Online apalagi Pak, sudah disiapkan dari sejauh-jauh hari ya. Sudah fasilitas yang tadi Bapak bilang, aplikasi di Android ada, kemudian toko online sudah disiapkan, ya itu sudah luar biasa. Jadi perusahaan ini memang sudah menyiapkan infrastrukturnya untuk kita semua bisa pakai. Ya, mantap. Ya, luar biasa. Jadi teman-teman dari setengah waktu yang kita sudah gunakan ini, kita bisa belajar, kita bisa evaluasi. Ketika rekan-rekan di sini mungkin yang bahkan yang belum pernah bergabung gitu ya dalam satu bisnis yang mungkin secara bisnis jaringan kah atau bisnis yang dengan modal kecil, harus diperhatikan yang pertama adalah apakah berapa banyak kantornya. Jadi kalau cuma 1-2 kantor ya mau dibilang oh ini baru pertama buka, mungkin harus hati-hati ya Pak Yos ya. Dan apalagi dengan support-support yang lainnya, betul ya Pak Yos ya. Benar. Dan jadi bisa memudahkan untuk distribusi kan. Kalau kita punya kantor banyak itu bisa memudahkan untuk distribusi supaya pengiriman barang tidak terlalu lama, ya kan? Biaya kirim lebih hemat. Jadi kalau saya dapat ada pesanan dari misalnya dari Papua, itu langsung bisa dikirim dari Makassar, dari Maluku, Ternate yang terdekat aja bisa diaturkan dari yang terdekat, ya kan? Itulah punya keuntungannya, punya jalur distribusi yang banyak. Nah, itu Pak. Menghemat waktu, menghemat biaya. Dan itu sudah disediakan oleh perusahaan kita. Sudah disediakan. Luar biasa banget ya. Ini satu poin yang kita harus perhatikan ya rekan-rekan. Jadi kalau dia baru buka 1-2 kantor di seluruh Indonesia, ya mungkin kalau dia menghilang, kita carinya kemana gitu ya Pak Yos ya. Mungkin kasihan yang mengajak kita ya. Nah, jadi memang resiko-resiko ini yang harus kita perhatikan. Jangan tergiur sama yang namanya satu potensi bisnis saja, tapi juga jangka panjangnya. Karena kita kalau perusahaannya hilang, berarti bisnis kita juga hilang gitu ya Pak Yos ya? Iya, benar. Jadi memilih bisnis itu harus juga memikirkan apakah bisa jangka panjang, karena kita mau freedom. Kalau enggak nanti kapan freedomnya, ya kan? Nanti mulai lagi dari awal, ya kan? Sayang waktunya.
Ya, jangan buang-buang waktu. Ya, kita harus gunakan waktu betul-betul pilih ya perusahaan yang memang yang sudah bisa menyediakan untuk long term bisnisnya. Ya. Ya. Berarti ini satu perusahaan yang namanya kalau modalnya kecil berarti istilahnya berarti partnership Pak Yos ya? Partner, ya karena Partner, ini sudah partner kita sudah menyiapkan hampir 80%-nya Pak. Ya, kita hanya kerja 20% saja sebenarnya seperti itu. Dari kemauan kita action, ya kan kita belajar praktek, perusahaan sudah siapkan semua pendukung. Sudah siapkan semua pendukung. Ya. Ya, karena ada beberapa rekan juga pernah diajakin satu bisnis yang mungkin mudah, istilahnya gitu ya, dengan modal kecil, tapi memang akhirnya tetap aja dia harus stok sekitar 50-60 juta akhirnya Pak, karena memang nggak ada kantor seperti tadi ya. Ini nggak usah ya, benar-benar cuma 100.000, dan tadi Pak Yos bilang dapat aplikasi Android juga, dapat ini juga ya Pak Yos ya, website gitu ya, cuma 100.000 ya Pak Yos ya, bukan 1 juta nih ya Pak Yos ya. Bukan, Pak, yang warna pink itu bukan, satu lembar. Ya, nah, itu mulai dari situ bisa. Jadi kalau produknya berarti, ya produknya nilainya dari berapa tuh Pak Yos? Kalau kan sekarang dalam masa pandemi orang juga mulai berjaga-jaga juga ya, jangan-jangan nanti joinnya murah gitu ya, untuk jadi bergabung dalam bisnisnya, jadi agennya istilahnya itu murah, tapi akhirnya produknya itu harganya banyak di atas 1 juta, bahkan puluhan juta gitu ya Pak Yos ya? Harga terjangkau Pak, sangat-sangat terjangkau, tadi saya bilang ya, bisa dijangkau, dari mulai harga belasan ribu aja ada Pak. Ya kan, produk kita dari mulai belasan ribu rupiah ada, sampai juga misalnya 2-3 juta lah. Itu yang range harganya. Jadi sangat terjangkau. Siapapun bisa, pelajar bisa, ya, orang yang bergaji UMR saja bisa, ya. Pokoknya nggak usah khawatir, semuanya itu terjangkau dan juga bisa repeat order. Banyak sekali kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi contoh di satu perusahaan kita punya namanya pembalut kesehatan yang anti radang. Nah itu adalah yang mau corona, mau virus lagi ada SARS lagi apapun, nggak pernah turun omsetnya. Nggak pernah turun omsetnya, kenapa? Karena kebutuhan setiap bulan. Kebutuhan setiap bulan produknya. Gitu, Pak. Yang kita temui itu bukan orang yang punya penghasilan mungkin di atas jutaan, putus-putus ya. Ya, jadi karena produknya ini seperti yang kenapa saya tertarik salah satunya juga dulu karena produknya dari cuman belasan ribu ada ya Pak Yos ya. Dari belasan bahkan sekarang ada mungkin 20.000 ya bisa. Jadi orang anak SMA pun bisa beli gitu ya Pak Yos ya. Nah, ini yang luar biasa nih rekan-rekan. Nah, mungkin rekan-rekan sudah nggak sabar lagi nih ya, ada beberapa orang yang udah chatting ya, kira-kira bisnisnya gimana nih? Ya, kira-kira bisnisnya apa nih Pak Yos ya? Nah, rekan-rekan, sebelum saya ngomong tentang bisnisnya apa, salah satunya yang saya mau testimoni sedikit ya dari yang dibimbing sama Pak Yos ini, apa aja sih yang saya sudah dapat gitu ya. Nah, yang saya sudah dapat ini, salah satunya yang paling real ya, paling dekat kemarin ke Bangkok ini, dengan kesabaran dari Pak Yos ini, saya dibimbing ya, sehingga kemarin tim saya itu ketika dihitung untuk pergi ke Bangkok itu ada raih totalnya itu 27 tiket ya. 27 tiket yang senilai 6 juta ya Pak Yos ya, ketika dihitung-hitung lumayan ya. Dan ketika luar biasanya seperti Pak Yos bilang, visinya perusahaan ini ketika sangat mengerti kebutuhan kita gitu ya Pak Yos ya. Jadi ketika asal dipakai satu untuk kita pergi ke luar negeri, sisanya bisa diuangkan ya Pak Yos ya. Diuangkan, betul Pak. Bisa diuangkan ya Pak Yos ya. Ya betul Pak. Perlu cash ya. Perusahaan kita mengerti apa kebutuhannya. Ya. Bahkan ada satu rekan saya juga kemarin ada dapat ini ya, 6 tiket cuman pergi 1 tiket, berarti sisanya 5 kali 6 30 juta langsung masuk ke rekening ya. Wah, jadi seperti THR nih Pak ya. Ya, betul. Ini rekan-rekan yang kita harus pertimbangkan. Nah, ini jadi yang bilang bahkan di sini Bu Reti ya, 27 tiket ya, 27 juta ya, udah dapat ya Ibu Reti, ada juga ya di sini ya. Nah, ini seorang tim saya juga yang meraih cukup banyak kemarin ya. Nah, jadi rekan-rekan kita harus seperti tadi Pak Yos bilang, benar-benar teliti perusahaannya. Jangan cuma asal karena orang dekat yang mengajak, karena
mungkin menarik kita pakai produknya karena produk bisa dibeli mana saja, tapi belum tentu kita bisa bisa menjalankannya dan jangka panjang gitu ya. Malah sebaliknya kalau kita salah pilih bisa terjebak gitu ya Pak Yos ya. Nah, kira-kira ini sekarang untuk masalah ini ya Pak Yos, dengan masa-masa bisnis di era pandemi ini tentunya kan kita nggak bisa banyak keluar nih Pak Yos ya. Nah, kira-kira yang bisa dilakukan apa saja nih Pak Yos dengan bisnis yang sudah ada ini dengan Pak Yos ini ya? Kita bisa tawarkan ke teman-teman kita ya peluang bisnis ini ataupun produknya ataupun edukasinya kita bisa tawarkan melalui online ya, melalui pertemuan Zoom seperti ini ya, melalui video call, melalui kita punya web atau toko online ya kan, itu sudah bisa kita gunakan media-media itu untuk bisa menjangkau mereka ya. Kita kan sering saat ini di rumah atau kita telepon ya kan, atau WA call, kita sampaikan, informasikan peluang dan produk-produk yang kita punya yang memang mereka butuhkan. Butuh untuk kesehatan udah pasti saat ini, ya kan? Butuh untuk hasil luar biasa juga. Di sini sudah kita siapkan. Yang paling penting jangan anggap remeh uang 100.000 itu tadi. Ya, jangan anggap remeh itu. Oh, gara-gara bisnisnya ini modalnya cuma 100.000, ini hal sepele. Justru itu sikap mindset yang salah. Ini kalau hanya menganggap itu hal sepele, maka hasilnya pun akan sepele. Tapi kalau Anda betul-betul seriusin bisnis ini, dari selembar uang kertas yang warna pink itu, bisa jadi satu apartemen, bisa jadi satu rumah, bisa berangkat ke Paris, ke Swiss, dan bisa mewujudkan banyak impian Anda. Yes. Wow, iya betul Pak Yos ya. Wah, nah, kemarin saya juga punya pengalaman nih Pak Yos ya, sharing juga nih. Kebetulan kemarin itu waktu pandemi ada yang kontak saya dan kebetulan setelah diselidiki ternyata dari Solo kebetulan Pak Yos ya. Dan setelah saya cek mungkin kantornya perusahaan yang kita kerjasama sekarang ini yang membuka partnership sama kita itu yang namanya PK Indonesia ini punya kantor juga di Solo ya Pak Yos ya. Nah dalam hitungan tidak sampai 2 jam ketika dia pesan saya bisa kirim tuh Pak Yos ya. Karena memang sekarang dengan fasilitasnya sangat memungkinkan justru ya Pak Yos ya. Betul sekali Pak. Ya, jadi ini adalah bisnis se-Indonesia Pak. Nah, jadi ini adalah dukungan PK Indonesia ini punya kantor cabang di mana-mana untuk lebih mempersingkat waktu. Yang tadi Bapak bilang, coba kalau kirimnya dari Bandung, kirim dari Jakarta ke Solo mungkin butuh 2 hari, ya kan? Ini cuma kurang dari 2 jam sudah nyampe kan? Karena ada kantor cabang terdekat. Jadi teman-teman semua, bisnis kita adalah bisnis nasional se-Indonesia. Bisnis nasional. Betul. Jadi pengusaha nasional Anda. Nah, luar biasa kan? Dulu waktu saya bekerja saja hanya 4 kota. Kalau sekarang bisa 42 kota, bahkan lebih di 30 lebih provinsi. Ya, kita bisa punya kantor cabang. Luar biasa. Iya. Nah, di produknya ini Pak Yos ya. Nah, mungkin rekan-rekan sudah tahu dari awalnya sejarahnya Pak Yos dengan dari pengusaha kenapa sih mulai berbisnis, dan karena beliau melihat satu partner yang memang menjanjikan benar-benar, bukan cuma janji tapi memang janjinya bisa dipenuhi gitu ya Pak Yos ya. Iya, membuktikan janjinya ya. Betul. Ya, makanya Pak Yos ini setahun sampai berapa kali Pak Yos ya? Lebih dari 3 kali ya ke luar negeri ya kayaknya hampir ya. Kalau dalam waktu normal. Ya. Ya seperti itu Pak. Jadi salah satu pekerjaan saya adalah jalan-jalan ke luar negeri Pak. Pada saat jalan-jalan ke luar negeri ya. COVID kemarin aja, ya kita sudah jalan-jalan kemana kemarin itu kan sudah dari Hainan, kemudian Bangkok, ya kan Bali lagi kan kita sama-sama tim semua. Jadi ini sudah perjalanan setahun itu bisa 3 kali minimal, ya. Nah semoga nanti setelah pandemi ini kita akan jalan-jalan lagi tentunya, ya kan. Sekarang mending stay at home dulu, ya kan. Jaga kondisi kesehatan Anda tetap tapi bisa produktif. Nah, itu penting. Iya. Yes. Sip, saya percaya kalau ya teman-teman di sini yang sudah 2 bulan, 3 bulan di rumah, saya percaya rindu ya jalan-jalan ya Pak ya. Dan apalagi ke luar negeri ya Pak ya. Apalagi dapatnya terpaksa gratis harus pergi ya Pak ya. Iya Pak. Ya harus temenin teman-teman semua, mitra-mitra, partner-partner. Kita foto-foto di sana yang pernah saya kunjungi, saya bisa kasih petunjuk-petunjuknya juga, ya kan? Ya kita teman-teman baru banyak sekali yang masih baru pertama bikin paspor,
Banyak sekali yang baru bergabung ya karena baru pertama naik kapal terbang ya ke luar negeri. Wah itu seru banget tuh kalau bisa nemenin teman-teman yang seperti itu. Senang sekali ya. Iya. Ini salah satu yang saya bisa tunjukkan nih berkesannya sama Pak Yos sama Ibu Ciping ya. Ini pergi kemarin ya Pak Yos ya. Wah, Bangkok. ini agak kebalik nih Pak ya, semuanya ya. Ya angkanya ya bareng sama Pak Yos sama Ibu Ciping kemarin sama tim ya angkanya mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya Pak Yos ya. Ini angkanya 9 digit ya Pak Yos ya. Ini benar-benar real Bapak terima ya. Baru terima dari angpau dari kantor yang di Bangkok Pak. Baru terima angpau. Ya. Ini angpau tambahan dari Bangkok ngasih kayak saya Pak sama istri saya. Jadi kita mendapatkan reward ini dari hasil saya kerja tahun yang lalu di luar daripada penghasilan bulanan. Angpau tambahan dari Bangkok. Nah, kantor pusat perusahaan kita adanya di Bangkok. Kantor pusat perusahaan PK Indonesia ada di Thailand di kota Bangkok persisnya. Tahun 2003, sorry 93 berdirinya. Tahun 1993. Ya. Di Indonesia tahun 99, saat ini sudah 21 tahun. 21 tahun ya, sudah benar-benar kuat ya Pak Yos, benar-benar fokus ya. Karena banyak yang curiganya begini Pak Yos, sekarang kita mungkin sharingnya di sini adalah banyaknya orang itu nganggap bahwa bisnis network marketing kah, atau mungkin yang seperti tipe-tipe yang personal franchise seperti ini, orang banyak melihatnya itu adalah orang yang cuman cari kesempatan gitu ya. Nah mungkin kita bisa lihat di sini bahwa Pak Yos ini bukan orang-orang yang tipe yang cari kesempatan aja gitu ya Pak Yos ya, bukan dengan memanfaatkan kelengahan orang itu akhirnya mereka terjebak dalam bisnis ini dan ditinggalkan akhirnya Pak Yos ya. Tapi kita membantu orang itu untuk terjawab masalahnya ya Pak Yos ya. Nah, kira-kira produknya yang memberikan kesempatan ya Pak Yos ya. Kira-kira mitra Pak Yos sekarang kalau sempat Bapak print gitu berapa banyak tuh seluruh Indonesia Pak? Yang bisa Bapak sudah ya, yang jelas sudah kalau kita bilang ribuan bahkan puluhan ribu Pak. Kalau untuk puluhan ribu orang ya. Iya. Jadi kalau kita lihat Pak itu sudah bertumpuk gitu loh. Jadi kalau di print out itu sudah bertumpuk, sama makanya udah nggak print. Saya lihat dari jaringan aja langsung dari handphone aja Pak. Ya itu sudah saya sampai nggak kenal di mana gitu Pak. Ada jaringan-jaringan saya terus tiap bulan tuh bertambah terus ratusan orang sampai bahkan ribuan orang. Jadi kita itu karena apa? Karena penjangkauannya ini nggak sulit Pak. Karena hanya modal selembar uang kertas itu langsung dibina dalam satu sistem. Di mana sistem itu akan bisa menduplikasi. Nah kalau bisa menduplikasi otomatis maka akan terus berkembang, ya Pak. Kalau kita bicara ini, KK membuka kesempatan buat jutaan orang, minimal 2,5 juta orang kita akan bantu nih Pak. Nah, itu dia target kita. Ayo sama-sama kita ya. 2,5 juta orang ini kita wujudkan jadi pengusaha-pengusaha baru di KK Indonesia. Apalagi di saat pandemi ini. Gitu. Di saat pandemi ya. Nah, ini kita langsung ini ya mungkin ya Pak Yos ya, di masa pandemi ini ada produknya yang sangat menjawab juga ya. Ada beberapa produk yang memang sekarang dicari justru ya orang dengan seperti Pak Yos itu tadi rekan-rekan mungkin bisa sudah evaluasi bahwa sekarang orang sudah mulai mencari kesehatan gitu ya Pak Yos ya. Dan di sini ada produknya nomor 1 sekarang ya Pak Yos ya dengan protokol-protokolnya ya. Dan kita bisa mulai bisnisnya ada yang paket ini juga ya Pak Yos ya. Saya mungkin tunjukkan ada paket yang dari 643.000 cuma jadi 499. Ini produk alami yang bisa dikonsumsi ya di sini ya. Ini ada Super Green Food dan nanti ditambah. Ya, anti COVID ya Pak ya ini paketnya ya. Iya, imun tubuh ini luar biasa. Ya, kalau yang ini kelebihannya ada piparsnya katanya Pak ya. Itu udah makanan saya hari-hari Pak. Sudah 15 tahun Pak. Sudah jadi makanan harian saya itu memang. Ya. Wah, ini ya. Jadi ini untuk gizi lengkapnya untuk tubuh sehingga pemulihan ya Pak Yos ya. Dan mungkin rekan-rekan di sini banyak yang waktu stay at home itu melar ya. Bukan melar tabungannya, tapi masalahnya melar badannya ya. Tabungannya tambah habis ya. Nah, ini sangat menolong sekali buat rekan-rekan. Bahkan kemarin ada beberapa orang yang di Jakarta, saya dengar testimoninya itu yang sudah terkena COVID dan minum antibiotik itu mual-mual dan kurang enak. Dengan minum ini, pemulihannya jadi lebih cepat gitu ya. Cuman dalam satu periode ya. Dan di sini ada kolostrumnya asli dari New Zealand ya. Nah, yang membedakan dulu saya mungkin nambahin sedikit
testimoni saya sendiri, saya juga dulu adalah orang yang berpikir, oh lebih baik minum vitamin yang murah aja gitu ya. Ternyata berbeda ya, Pak Yos ya. Di sini ada satu vitamin yang benar-benar yang dinikmati karena memang dia alami sehingga pemulihannya total gitu ya, Pak Yos ya. Betul, ya. Murah, nggak ada yang murah, nggak ada yang mahal, Pak. Yang penting itu bermanfaatnya. Mahal ya. Gitu ya. Kalau murah tapi nggak ada manfaat itu mahal, Pak. Ya. Tapi kalau harganya tinggi tapi bermanfaatnya banyak itu murah jadinya, Pak. Kalau saya selalu berpikir seperti itu. Di dunia ini nggak ada yang murah, nggak ada yang mahal. Ya, tergantung daripada nilainya untuk yang kita bisa dapatkan. Ya, Pak. Ya, ini Pak Rian juga testimoni langsung ya. Ini minum Super Green Food untuk masalah mah ya. Wah, luar biasa ya, Pak Rian ya. Nah, jadi masalah mah ya, ini karena salah satunya masalah di Indonesia ini adalah makanan ya, Pak Yos ya. Iya, yang banyak asamnya, tinggi asam, jadi bersifat asam. Ini kan sifatnya basah, dia netral kan nanti sepertinya. Ya. Iya, baik. Oke, rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan sudah dengar dari yang tadi, sekarang tinggal keputusannya teman-teman nih, kira-kira gimana ya. Waktunya sekarang pandemi, saya rasa kita bukan berbisnis cuman asal dapat uang. Ya, di sini kita seperti Pak Yos, ya Pak Yos ini bukan tipe orang yang cuman bagi kesempatan aja dan menikmati, tapi Pak Yos ini adalah orang yang walk the talk. Jadi benar-benar ketika memberikan kesempatan, beliau membimbing dan sekarang masih serius ke berapa kota ya Pak Yos ya, untuk membimbing mitra-mitra yang di sana ya, yang belum ada kantor bahkan ya Pak Yos ya. Nah, ini saya juga mau tunjukkan langsung ya, tadi mungkin rekan-rekan udah nggak sabar lagi, yang 99.000 itu apa gitu ya. Nah, rekan-rekan tadi yang mau memilih 99.000 itu, andaikan tadi yang nggak punya modal 449.000, rekan-rekan bisa memulai untuk jaga kesehatannya dari ini ya Pak Yos ya, 99.000 ya. Ini produknya di atas 100.000 semua ya. Ini ada produk Super Green Food dan sabun juga, yang sabun alami ya, karena kalau sabun biasa akan kering, nah ini sabun ini akan lebih sejuk ke kulitnya, akan lebih baik juga ya. Dan ini gizi lengkap untuk kita dikasih produk ya Pak Yos ya. Jadi kita sebenarnya ikut bisnis ini jadi partner itu langsung dapat produk ya Pak Yos ya. Luar biasanya ya. Nah, langsung coba langsung ya. Bahkan ini produknya di atas 100.000 ya. Ini luar biasa banget. Dan di sini juga ada produk yang buat wanita katanya Pak Yos ya. Karena rata-rata wanita itu punya langganan, tamu langganan setiap bulan ya, yang nggak bisa diganggu ini ya. Mau tidak mau harus diterima katanya ya. Betul. Mau corona, mau COVID, mau SARS, ini semua selalu pasti pakai tamu dulu terdata. Nah, ini rekan-rekan yang baru di sini bisa pilih, bisa kasih tahu rekan-rekannya juga bahwa kita punya 2 pilihan ini yang minimal. Kalau mau ketemu sama yang lain, saya rasa ini yang paling dicari ya sekarang ya. Ini pasti dibutuhkan dan bisa lagi ditawarkan. Kalau ini dapat 2, mau langsung ditawarkan ke tetangganya atau ini bisa ya Pak Yos ya? Betul, boleh. Dan atau rekannya gitu ya. Dapat bisnis yang bisa menjangkau seluruh Indonesia. Itu yang bernilai. Cuman dengan 99.000 ya Pak Yos ya? Iya, betul. Ya. Betul. Nah, kira-kira saya juga mau kasih tahu ini ya, yang Pak Yos bilang tadi ya, kenapa sih saya harus memutuskan untuk memulai bisnis sekarang? Terima kasih Pak Yos sudah membagikan yang luar biasa buat waktu tadi, dan salah satu yang Pak Yos tawaran ini adalah kenapa sih kita harus ambil program ini segera? Karena kalau kita ambil program ini segera, ini ada satu pilihan di mana kita bisa meraih promo-promo yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau ngambil program yang kalau mau ngambil 99.000 ini, Anda juga akan langsung dapat ini ya, akan dapat langsung seminar 3 hari untuk digital marketing ya. Langsung. Oke, Pak Yosnya masuk lagi. Iya. Ya, Pak Ferry. Iya. Putus Pak Yos ya, maaf sudah lewat dari 1 jam, tapi mungkin buat closing aja buat rekan-rekan yang sudah dengar tadi, bahwa yang salah satunya yang luar biasanya ini, yang Pak Yos tawarkan adalah, yang diinfokan sekarang adalah ketika kita ikut acara ini, ya kita akan langsung bisa ikut acara digital marketing ya Pak Yos ya, dengan cuma 99.000, langsung dapat acara digital marketingnya, dan ini akan diadakan
acaranya di 3 hari ya Pak Yos ya, 3 hari kita akan adakan acara digital marketing, diajarin untuk menggunakan medsos Anda untuk bisa memasarkan produknya dan bisa dapat hasil di masa-masa pandemi ini. Ya, ini kita akan ada acara ini. Ketika Anda memutuskan, Anda bisa kontak nanti pengundang Anda ya untuk bisa dapetin programnya yang tadi yang 99.000 langsung bergabung dengan komunitas Yes, dan di sini rekan-rekan langsung nanti bisa ikut bisa ngikut acara digital marketingnya ini, webinar 3 hari ini yang eksklusif ya, itu akan diadakan ya, ini akan kita adakan tanggal 17 ya. 12 sampai 14, Pak. 12 sampai 14 ya, ini benar-benar nggak boleh dilewatin ya acara ini. Sudah bergabung cuma 99.000 langsung dapat hasil ya, dapat produknya yang kita bisa nikmati untuk menjaga kesehatan kita, dan memang produknya berkualitas sekali ya. Teman-teman bisa tanya nanti kalau produknya apa, bisa tanya ke pengundangnya di sini yang mengajak ke webinar ini, atau bisa DM ke kami ya. Nanti produknya gunanya apa aja, kita ada pelatihan videonya semua di internet sudah ada, dan teman-teman nanti langsung bisa ikut nanti di webinarnya. Webinarnya itu akan ada di tanggal 12 sampai 14 langsung belajar, dan rekan-rekan di sini diajarin sampai rekan-rekan bisa. Dan rekan-rekan di sini bisa ada satu program yang Pak Yos juga sudah buat dalam 5 langkah untuk menghasilkan di sini 50 juta. Jadi bukan cuman 5 langkah Anda cuma dapat jutaan, tapi di sini dari modal 99.000 itu Rp99.000 nanti dengan direkturnya ya, manajer dan direkturnya tolong disebutkan, dan di sini akan dapat produk senilai 600.000 ya. Ini senilai totalnya ini 600.000. Satu orang ini dapat satu BMC, ini berguna sekali. Dia produk ini anti nyeri, dia bisa anti luka bakar gitu ya. Nah, ini produk yang sangat luar biasa sekali. Rekan-rekan bisa dapatkan ya. Jadi untuk 2 orang yang beruntung ya, nanti akan diundi dengan Pak Yos ya. Nah, jadi jangan lupa ini kita memberikan semangat ya buat pada teman-teman semua. Mungkin wajah saya nggak terlalu kelihatan di sana Pak ya, tapi suaranya terdengar ya Pak. Iya. Suara terdengar Pak Yos. Ya, jadi tadi mungkin hal teknis terputus dulu, tapi kita sudah sambung lagi. Semoga Anda bisa putuskan ya. Cepat yang belum bergabung, segera ambil keputusan malam ini juga. Tadi Pak Ferry sudah jelaskan ya, sampai kapan Pak? Sampai batasnya sampai kapan nih? Sampai besok jam 8 malam Pak ya. Oh, besok jam 8 malam. Post di IG story-nya, kalau memang nggak tahu caranya nanti dibantu sama rekan pengundangnya gitu ya Pak Yos ya. Oke, silakan. Nanti ya kami sudah siapkan ya, saya dan Bu Ciping sudah juga siapkan untuk Anda semua ya. Ini 2 produk ini luar biasa untuk Anda menikmati ya, dari Taiwan. Nah. Dari Taiwan ya, asli dari Taiwan. Ini produk yang nggak bisa ditemukan di luar ya. Ini produk ini kalau saya ingat kalau waktu ke China itu selalu dibawa ke tokonya, produk seperti ini harganya sudah 500.000 lebih. Tapi Keke di sini punya satu produk ya, cuman di bawah sekitar 300 ribuan ya di Indonesia ya. Betul Pak. Nah, jadi jangan ya, waduh luar biasa. Ini yang 60 gram loh, bukan yang 90 gram ya. Nah, rekan-rekan bisa manfaatin, sekali lagi saya ulangin, rekan-rekan bisa join, bisa hubungin pengundangnya, segera transfer ya 99.000 ke pengundangnya, atau nanti ke kkd.id pengundangnya, kan kasih tahu caranya, dan begitu rekan-rekan berhasil, nanti bisa dibantu oleh manajer sama direkturnya, namanya siapa, nanti bisa diposting di story IG Live-nya dengan menulis nanti @yoswijoyo dan @Ferry Lukianto. Nanti akan diundi untuk besok ya. Jadi punya waktu 24 jam nih teman-teman untuk memutuskan. Dan teman-teman di sini seperti kaos saya ini tulisannya adalah Start Somewhere. Kita di masa
pandemi ini kita harus memutuskan apakah kita mau jadi korban atau mau jadi pemenang, gitu ya. Bagi orang yang menunggu kesempatan atau yang meraih kesempatan, gitu ya. Menunggu keberhasilan, keberuntungan itu datang atau memutuskan untuk mendapatkan keberuntungan itu. Oke, itu aja Pak Yos. Ada closing statement dari Pak Yos mungkin dari seminar malam ini, IG Live malam ini. Untuk mengatasi new normal ini, tentunya kita harus pilih bisnis apa yang potensial, dan Anda bisa menilai sendiri apakah bisnis ini potensial luar biasa. Dan inilah, kalau Anda smart ya, seorang smart people pasti akan melihat ini adalah suatu bisnis yang potensial sekali ya. Kalau kita punya sikap positif, pasti akan melihat peluang ini. Dan kalau punya sikapnya negatif, tentu nggak akan kelihatan peluang ini. Dan banyak sekali orang yang sudah melihat secara positif dan memanfaatkan peluang bisnis yang potensial ini, dan dia bisa mendapatkan hasil yang begitu luar biasa dari hanya dengan bisnis yang begitu, mulai dari hanya selembar uang 100.000 saja. Ya, silahkan bergabung buat yang belum bergabung, segera ambil keputusan. Ada hadiah untuk Anda juga diundi ya, semoga Anda juga beruntung dan silakan mendapatkan hasil masa depan yang luar biasa bersama KK Indonesia dan tim kita semua. Oke, terima kasih Pak Ferry. Baik, makasih Pak Yos, makasih semua yang hadir malam ini. Sampai ketemu dan sukses bersama dari Komunitas Yes dan KK Indonesia. Sampai ketemu lagi semuanya.